One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Sri Sumiati. Ini saya sekarang lagi ada di Pantai Anyer Sudirman. Marilah kita membahas materi pada kesempatan kali ini ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas materi pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai rumus-rumus sudut ganda. Untuk setiap sudut A, saya sengaja menggunakan huruf A besar untuk memudahkan pengetikan saja. Bahwa rumus sudut ganda ada 3, yaitu berlaku 1. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Yang kedua, cos 2A ada 3, rumusnya ada 3, yaitu cos kuadrat A min sin kuadrat A. Kemudian yang keduanya 2 cos kuadrat A min 1. Dan yang ketiganya 1 min 2 sin kuadrat A. Ini adalah rumus untuk cos 2A. Kemudian yang ketiga untuk tangen 2A sama dengan 2 tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Jadi rumus sudut ganda, ganda itu kan artinya 2 ya. Jadi ada 3, ada sin 2A, ada cos 2A, dan tangen 2A. Marilah kita buktikan satu persatu mengapa rumusnya seperti itu. Yang pertama untuk sin 2A, bahwa sin 2A adalah 2 sin A cos A. Nah, 2A ini kita ubah menjadi A ditambah A. Ya, jadi sin A tambah A, dan kita uraikan berdasarkan rumus jumlah dan selisih, rumus jumlah sudut untuk sin ya. Kalau yang sebelumnya menggunakan A tambah B sudutnya, jadi kan uraiannya sin A cos B plus cos A sin B. Karena ini adalah A tambah A, jadi sin A cos A ditambah cos A sin A. Nah, ini saya tukar nih sin A yang ini dipindahkan ke depan, cos A-nya ke belakang, sehingga terlihat sin A cos A ditambah sin A cos A adalah 2 sin A cos A, karena sin A cos A-nya kan ada 2. Jadilah rumus sin 2A adalah 2 sin A cos A. Nah, ini A ini adalah setengahnya dari 2A kan. Jadi kalau sin A saja adalah setengahnya dari A kan setengah A. Jadilah sin A saja adalah 2 sin setengah A cos setengah A. Jadi didapat nih rumus baru bahwa sin A sama dengan 2 sin setengah A cos setengah A, yang asalnya dari uraian sin 2A. Kemudian untuk yang kedua, untuk cos 2A tadi dikatakan ada 3 rumus. Ya, kita uraikan 2A-nya kita ganti dengan A tambah A, karena A tambah A kan 2A. Lalu kita uraikan berdasarkan rumus jumlah sudut untuk cos, yaitu rumus nomor 3. Karena di sini adalah A tambah A, kalau uraiannya menjadi cos A min sin A gitu ya. Nah, cos A kali cos A adalah cos kuadrat A, sin A kali sin A adalah sin kuadrat A. Jadilah didapat rumus bahwa cos 2A adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A. Kemudian untuk yang rumus berikutnya, kita ingatkan ke rumus Pitagoras yang pernah dipelajari waktu kelas 10. Yaitu bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, jika cos kuadrat A-nya dipindahkan ke ruas kanan menjadi negatif cos kuadrat A. Jadilah sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Nah, jika sin kuadrat A-nya yang dipindahkan ke ruas kanan jadi negatif sin kuadrat A, maka cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Jadilah ini rumus Pitagorasnya ya, ada 3 nih, membolak-balikan ya. Nah, dari sini kita ambil yang rumus tadi didapat, yang rumus pertama yaitu cos kuadrat A min sin kuadrat A. Jika sin kuadrat A-nya diganti dengan ini 1 min cos kuadrat A, kita lihat seperti ini ya. Ini sin kuadrat A-nya diganti dengan 1 min cos kuadrat A. Kita buka kurungnya, ini menjadi min kali 1 min 1. Min kali min cos kuadrat A jadi plus cos kuadrat A.
Terlihat cos kuadrat A-nya ada 2, dijumlahkan aja. Cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A, 2 cos kuadrat A. Min satunya ke belakang. Jadilah ini rumus kedua, ya, yaitu 2 cos kuadrat A min 1. Nah, jika cos kuadrat A-nya yang diganti dengan yang ini. Diganti dengannya ini yang bawah, 1 min sin kuadrat A. Kita ganti jadi seperti ini penampilannya ya. Ini diganti, dikasih tanda kurung. Lalu dibuka kurungnya, berarti ini 1 min sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A adalah min 2 sin kuadrat A. Ya. Jadilah ini rumus ketiganya. Jadi untuk cos 2A ada 3 nih rumusnya seperti ini. Kemudian untuk tangen. Nah, seperti tadi 2A-nya diganti dengan A tambah A. Ureyanya adalah kita ingat yang rumus jumlah untuk tangen. Jika A tambah B kan tangen A ditambah tangen B per 1 min tangen A kali tangen B. Nah, jika ini adalah A tambah A, berarti ureyanya tangen A ditambah tangen A per 1 min tangen A kali tangen A. Tangen A ditambah tangen A adalah 2 tangen A. Tangen A kali tangen A adalah tangen kuadrat A. Jadilah rumus untuk tangen 2A adalah 2 tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Selanjutnya contoh. Untuk nomor 1. Diketahui sin A sama dengan 4/5. Untuk A sudut tumpul, tentukanlah sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Nah, karena diketahui di sini sin A sama dengan 4/5, sementara ureyanya kita membutuhkan cos A. Berarti cos A-nya harus dicari. Dengan apa dicarinya? Nah, bisa digunakan rumus Pitagoras. Kita ambil cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Ya, karena yang mau dicari cos A-nya nih. Nah, tadi kan sinnya sudah diketahui 4/5, maka kita tulis nih sinnya diganti dengan 4/5. Jika dikuadratkan kan jadi 16/25. Nah, satunya diganti dengan 25/25. Kenapa? Supaya bisa dikurangkan dengan 16/25. Karena penyebutnya kan 25. Jadi 25 dikurangi 16 adalah 9. Penyebutnya tidak dijumlahkan. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan hanya pembilangnya saja yang dihitung, yang penyebutnya yang bagian bawahnya tidak. Nah, ini kan adalah nilai cos kuadrat A sama dengan 9/25. Jadi kalau cos A saja adalah akar dari 9/25. Jatuhnya plus min karena bentuk akar ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa A ini sudut tumpul. Sudut tumpul ini berarti dia besarnya di atas 90 derajat. Nah, untuk cos sudut tumpul ini di kuadran 2 yang negatif, di kuadran 3 juga negatif, di kuadran 4 positif. Kemudian kita ambil yang negatif 3/5 karena dia berada di kuadran 2. Kata siapa ya ada di kuadran 2? Kita bisa tentukan besar sudutnya. Bisa dibantu dengan kalkulator, tekan shift, tekan angkanya, nanti akan keluar A cos kurung buka, tulis 3/5 atau 3/5 itu kan 0,6 kurung tutup, tekan tanda sama dengan, akan keluar besar sudutnya. Dia besar sudutnya di atas 90 derajat, di bawah 180, berarti ada di kuadran 2. Maka yang diambil adalah negatif 3/5. Kalau positif 3/5 dia di kuadran ke-1 ya. Kalau kuadran keempat bukan 3/5. Jadi kita dapat bahwa sin A adalah 4/5, cos A-nya negatif 3/5. Lalu baru kita hitung nih jawabannya untuk sin 2A. Yaitu rumusnya adalah 2 sin A cos A. Sin A-nya diganti dengan 4/5, cos A-nya diganti dengan negatif 3/5. Kalikan. 2 kali 4, 8. 5 ya. Kalikan dengan min 3/5-nya jadi 8 kali min 3 min 24. 5 kali 5 25. Jadi min 24/5. Kalau perkalian itu kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Kemudian yang kedua yaitu cos 2A kan rumusnya ada 3. Silahkan pilih salah satu. Ambil salah satu, mau yang mana saja sama aja. Yang pasti sinnya diganti dengan 4/5, cos
nya diganti dengan negatif 35. Ini saya ambil rumus kedua, 2 cos kuadrat A min 1 ya. Cos A nya diganti dengan negatif 35, ini kuadrat. Kalau dikuadratkan menjadi positif 9/25. Kemudian 2 kali 9 kan 18, 18/25. Satunya diganti dengan 25/25. Tujuannya biar bisa dikurangkan. 18/25 dikurangi 25/25 kan min 7/25. Jadi ini sudah sederhana hasilnya ya. Kemudian untuk tangannya, nah tadi kita tidak mencari tangan ya, tidak usah nggak apa-apa. Karena tangan 2A bisa diganti dengan rumus perbandingannya kan sin per cos. Jadi bisa diganti dengan sin 2A per cos 2A. Sin 2A nya tadi udah dapat yaitu negatif 24/25 per cos 2A nya adalah min 7/25. Negatif dibagi negatif kan positif. 25 nya boleh coret jadi 24/7. Jadi kalau dikali balik sih 24/25 kali 25/7. 25 dibagi 25 1, jadi 24/7. Ini bisa dikecilin jadi pecahan campuran. 24 dibagi 7 3. 3/7. Tapi sampai sini aja nggak apa-apa. Selanjutnya soal nomor 2. Jika diketahui cos kuadrat A min sin kuadrat A sama dengan 4/5, kemudian A-nya sudut lancip, tentukanlah nilai cos A. Yang ditanya cos A. Nah, ini berarti kan rumus cos 2A ya. Kita tulis ya, cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A, yaitu 4/5. Karena yang disuruh atau yang diminta adalah cos A saja, kita ubah nih supaya tidak ada sinnya. Kita ubah dengan rumus kedua yang ada cosnya. Nggak apa-apa, sama saja, nilainya sama saja, diganti dengan 2 cos kuadrat A min 1 ya. Min 1-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 1. Satunya saya ganti dengan 5/5 biar bisa digabung dengan 4/5. Karena penyebutnya 5 jadi diganti dengan 5/5. Lalu 4/5 tambah 5/5 atasnya saja ya, pembilangnya saja yang dijumlahkan. 4 tambah 5 9 jadi 9/5. 2 cos kuadrat A ini sama saja dengan 2 kali cos kuadrat A. Maka kalau cos kuadrat A saja adalah 9/5 dibagi 2. Nah, cara menghitungnya dikali balik saja. 9/5 kali 1/2. Kebalikan 2 adalah 1/2. Karena 2 itu sama dengan 2/1. Kalau dibalik jadi 1/2. Jadi 9/5 kali 1/2, atas kali atas, bawah kali bawah. 9 kali 1 9, 5 kali 2 10, jadi 9/10. Ini adalah nilai cos kuadrat A. Jadi kalau cos A saja akar dari 9/10. Di sini bentuknya plus min karena bentuk akar. Nah, akar 9/10 bisa ditulis akar 9 per akar 10. Akar 9 adalah 3. Nah, supaya sederhana lagi, kalikan dengan penyebut per penyebut. Namanya merasionalkan penyebut, menyederhanakan bentuk akar. Pelajaran waktu kelas 10. Akar 10 kali akar 10 itu akar 100 atau 10. Jadi 3/10 akar 10. Karena tadi dikatakan bahwa A ini adalah sudut lancip berada di kuadran 1, maka untuk cos diambil yang positif. Karena di kuadran ke-1 tanda untuk cos adalah positif. Jadi nilai cos A-nya adalah 3/10 akar 10. Hasilnya ya. Selanjutnya soal nomor 3. Buktikan bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Ini ya, yang ini ya. 2 cos A kali cos setengah A plus sin setengah A kuadrat sama dengan 2 cos A plus sin 2A. Nah, kita ingatkan ke rumus aljabar untuk kuadrat, yaitu bahwa A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Saya ambil yang ruas kiri, yang ini saya tulis yang ruas kirinya ya, ini. Kemudian yang di dalam kurung ini kan kuadrat. Kita uraikan berdasarkan rumus aljabar yang di atas. A-nya adalah cos setengah A, B-nya adalah sin setengah A. Jadi kalau A kuadrat berarti cos kuadrat setengah A, bukan cos setengah kuadrat A. Jadi yang kuadratnya itu adalah cosnya. Jadi cos kuadrat setengah A ditambah 2AB berarti 2 kali cos setengah A kali sin setengah A. B kuadratnya adalah sin setengah A, sin kuadrat setengah A. Lalu ini yang sin kuadrat setengah A saya pindahkan ke depan. Cos kuadrat setengah A-nya ini ke belakangnya ya. Yang 2 cos setengah A sin setengah A-nya ke belakang.
Nah, ini posisinya adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Ini adalah rumus Pitagoras, yaitu nilainya 1. Kalau yang awal kan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ya, ini juga sama. Sin kuadrat setengah A plus cos kuadrat setengah A adalah 1. Ini yang belakangnya tulis lagi ya. Kita dekatkan penulisannya seperti ini. Didekatkan. Terus saya tukar nih sin setengah A-nya ke depan, cos setengah A-nya ke belakang. Jadi penulisannya 2 sin setengah A cos setengah A. Ingat kembali ke rumus yang tadi kita dapat, yaitu bahwa sin 2A adalah 2 sin A cos A. Terus jika sin A saja berarti 2 sin setengah A cos setengah A. Jadi yang ini nih 2 sin setengah A cos setengah A-nya kita ganti dengan sin A. Ganti ya dengan sin A. Lalu kalikan ke dalam kurung ya. Jadi 2 cos A kali 1 2 cos A ditambah 2 cos A kali sin A adalah 2 cos A sin A atau ditulis 2 sin A cos A. Kembali lagi bahwa 2 sin A cos A adalah sin 2A diganti dengan sin 2A. Jadilah seperti ini, maka terbuktilah bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu 2 cos A ditambah sin 2A. Selanjutnya adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Ada 4 macam rumus perkaliannya untuk sin dan cos, tangannya tidak ada ya. Nah, kita buktikan salah satunya ya. Ini seperti ini ya. Untuk yang ke-1 2 sin A cos B perkalian ini sama dengan sin A tambah B plus sin A min B. Ya, kita buktikan untuk yang nomor 1, yang nomor 2, 3, 4-nya nanti kalian bisa membuktikan sendiri dengan cara yang sama. Ini yang pertama ya. Nah, caranya adalah kita tulis yang ruas kanan. Yang ruas kanan kita tulis, lalu kita uraikan berdasarkan rumus jumlah untuk sin dan rumus selisih untuk sin. Yaitu kalau sin A tambah B berarti sin A cos B ditambah cos A sin B. Yang ini pengurangannya sin A cos B min cos A sin B. Kemudian saya tukar penulisannya, ini sin A cos B ke depan, yang ini ke belakang cos A sin B-nya, sehingga terlihat bahwa ini kan habis ya kalau dikurangi. Cos A sin B dikurangi cos A sin B habis 0. Kalau ini dijumlahkan sin A cos B ditambah sin A cos B 2 sin A cos B. Jadilah bahwa 2 sin A cos B sama dengan ini sin A tambah B plus sin A min B. Jadi ini rumus pertama untuk perkalian. Nah, nanti untuk yang rumus kedua, ketiga, keempat silahkan buktikan sendiri dengan cara yang sama seperti ini, diuraikan. Diambil yang ruas kanannya lalu diuraikan berdasarkan rumus jumlah dan selisih sudutnya. Seperti itu ya. Contohnya soalnya. Nyatakan dalam bentuk jumlah dan selisih sudut. Untuk nomor 1, 2 cos 80 derajat sin 50 derajat. Berarti A-nya 80, B-nya 50. Tadi rumusnya ini ya untuk 2 cos A sin B. Kosin. Ini ya, sin A plus B min sin A min B. Ganti saja A-nya dengan 80, B-nya dengan 50 ya. 80 tambah 50, 130. 80 dikurangi 50 adalah 30. Sin 30 adalah setengah. Di sini hanya disuruh menyatakan saja, berarti tidak usah sampai tuntas sederhana. Ini kan 130 derajat ini bukan sudut istimewa. Jadi kalau mau dibantu kalkulator ya atau tabel ya sudutnya adalah bukan sudut istimewa, jadi bilangan desimal ya gitu. Sampai sini sudah betul. Kemudian yang nomor 2-nya ya, ini A kecil, ini 3A kecil. Berarti diingatkan ke rumus yang pertama. 2 sin A cos A 2 sin A cos B, sin A plus B plus sin A min B. Uraiannya seperti ini. Nah, di sini A besarnya adalah A kecil, B besarnya adalah 3A. Jadi diganti ya, A besarnya dengan A kecil, B besarnya dengan 3A. A ditambah 3A 4A, kalau A dikurangi 3A min 2A. Min ini dikalikan dengan tanda plus yang di depan, jadi plus kali min adalah min. Jadilah penampilannya sin 4A dikurangi sin 2A. Ini sudah sederhananya seperti ini. Tidak sampai tuntas karena kan A kecilnya tidak diketahui berapa. Selanjutnya hitunglah 2 cos 75 cos 15 untuk nomor 1 ya. Ini rumusnya yang rumus nomor 3. 2 cos A cos B sama dengan cos A plus B min sin A min B. Cos min sin gitu ya. A-nya 75, B-nya 15.
dijumlahkan berarti 75 tambah 15 90. Kalau 75 dikurangi 15 60. Cos 90 adalah 0, sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3. Kemudian yang kedua, ini sin 2 pi per 8, sin pi per 8. Pi-nya kalau merasa bingung, pi-nya bisa diganti dengan 180 derajat, nanti kali 3 bagi 8 ya. Ini sin ya, uraiannya kalau sin rumusnya ini kita lihat yang pertama ini ya, sin yang ini ya, 2 sin A sin B sama dengan min cos A plus B plus cos A min B ya, ada duanya ya. Tapi tadi yang soalnya adalah dia ini sin 3 pi per 8 sin pi per 8 tidak ada angka 2-nya nih. Berarti kan separohnya ya. Nah, kita lihat ya. Rumusnya kan ini ya, 2 sin A sin B sama dengan min cos A plus B plus cos A min B, ada minnya. Nah, kalau sin A sin B berarti setengahnya dari sini ya, setengahnya dari 2 sin A sin B, atau boleh juga setengahnya dari yang ini, uraian min cos A plus B plus cos A min B. Saya tulis di sini ya uraiannya, ini kecil ya, mungkin kalian kelihatan. Berarti tadi soalnya kan sin 3 pi per 8 sin pi per 8, berarti A-nya 3 pi per 8, B-nya adalah pi per 8. Uraiannya kan ini ya, kita ganti A-nya dengan 3 pi per 8, B-nya diganti dengan pi per 8 ya. Ini juga pengurangannya, ada setengahnya ya, kita ambil dari yang tadi separohnya ya. 3 pi tambah pi berarti, oh ini saya tukar dulu nih. Yang ini yang pengurangan saya pindahkan ke depan. Ini penjumlahannya ya. Cos 3 pi per 8 min pi per 8 ke depan. Yang ini min cos 3 pi per 8 plus pi per 8-nya ke belakang. Jadi tanda negatifnya di sini ya. Nah, kemudian 3 pi dikurangi pi 2 pi. 2 pi per 8. 3 pi tambah pi berarti 4 pi per 8. 2 per 8 kan kalau disederhanakan jadi 1/4 atau pi per 4. 4 per 8 kan setengah atau pi per 2. Kita ganti pi-nya dengan 180 derajat dibagi 4 itu 45 derajat. Pi per 2 berarti 180 dibagi 2 90 derajat. Cos 45 adalah setengah akar 2, cos 90 adalah 0. Jadi setengah kali setengah akar 2 adalah 1/4 akar 2. Jadi hasilnya adalah 1/4 akar 2. Selanjutnya ini materi yang terakhir untuk kesempatan sekarang ini ya, yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Tangannya tidak. Seperti ini ya. Nih untuk yang pertama deh, sin P tambah sin Q penjumlahan. Sebetulnya ini menukar-nukar rumus dengan yang sebelumnya. 2 sin setengah P tambah Q cos setengah P min Q. Dan selanjutnya seperti ini, kita buktikan salah satu aja. Nanti untuk rumus kedua, ketiga, keempatnya dengan cara yang sama, nanti kalian bisa membuktikannya sendiri. Kita lihat untuk pembuktian nomor 1 aja dulu ya. Kan rumusnya ini. Nah, pada awalnya yang rumus jumlah itu saya menggunakan sudut A dan B ya. Jika ini sudut A tambah B sama dengan P dan A dikurangi B adalah Q, jika dijumlahkan A tambah B sama dengan P ditambah A min B sama dengan Q. Kalau dijumlahkan A tambah A kan 2A. B ditambah min B habis 0. P tambah Q kita tulis 2A sama dengan P tambah Q. Berarti kalau A saja adalah P tambah Q dibagi 2 atau setengah P tambah Q. Kemudian jika dikurangkan berarti A dikurangi A kan 0. B dikurangi min B 2B. Ini P min Q. Jadi 2B sama dengan P min Q. Jadi jika B saja berarti P min Q dibagi 2. Atau ditulisnya setengah kali P min Q. Jadi di sini rumusnya tadi kita dapat bahwa ini rumus yang tadi ya sebelumnya, yaitu bahwa 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B plus sin A min B. Ini yang sebelumnya. Nah, kita ganti nih A-nya ini kan setengah P plus Q. Si A ini diganti dengan setengah P plus Q. B-nya diganti dengan setengah P min Q. Ya. B-nya yang ini ya. Kemudian
sin A tambah B, A tambah B-nya diganti dengan P. A min B-nya diganti dengan Q. Jadilah yang ruas kiri kan ini A-nya setengah P plus Q, B-nya setengah P min Q. Jadi yang ruas kiri nih, yang ruas kiri 2 sin A cos B, jadi 2 sin setengah P plus Q cos setengah P min Q. Yang ruas kanannya sin A tambah B jadi sin P, sin A min B jadi sin Q. Jadi yang ruas kanannya sin P plus sin Q. Atau dibalik penulisannya ini di sebelah sini ya. Ini jadi ruas kiri, ini ruas kanan. Jadilah sin P plus Q sama dengan 2 sin setengah P plus Q cos setengah P min Q. Jadi didapatlah seperti ini ya, ini rumus ke-1. Nah, dengan cara yang sama untuk rumus yang nomor 2, 3, dan 4 itu caranya seperti ini menguraikannya. Percis, silahkan coba ya. Nanti akan didapat rumus seperti nomor 2, 3, dan 4. Contoh soalnya, nyatakan bentuk sin 6x ditambah sin 2x dalam bentuk perkalian. Ingat tadi bahwa sin P tambah sin Q sama dengan 2 sin setengah P plus Q cos setengah P min Q. P-nya 6x, Q-nya 2x, digantilah P-nya dan Q-nya ya. 6x tambah 2x, 8x dikali setengah, 8 dibagi 2, 4x. 6x dikurangi 2x, 4x. 4x kali setengah atau 4x dibagi 2, 2x. Jadi ini penulisan dalam bentuk perkaliannya didapat bahwa sin 6x ditambah sin 2x sama dengan 2 sin 4x cos 2x gitu ya. Contoh nomor 2. Sederhanakanlah, ini cos min cos, uraiannya ini. Ada minnya, min 2 sin setengah P plus Q sin setengah P min Q. P-nya diganti dengan 105, Q-nya dengan 15. Ini ya, ganti ya, seperti ini ya. Jadi P tambah Q jadi 105 tambah 15 itu 120 dikali setengah, berarti dibagi 2, 60. Kemudian P min Q-nya berarti 105 dikurangi 15 itu 90 kali setengah atau dibagi 2 jadi 45 derajat. Nah sin 60 derajat kan setengah akar 3, sin 45 derajat itu setengah akar 2. Ini dikalikan nih, 2 kali setengah kan 1 ya, ada negatifnya ya jangan lupa. 2 kali setengah 1, 1 kali setengah setengah. Akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Ada negatifnya jangan lupa. Jadi hasilnya adalah negatif 1/2 akar 6. Terakhir, sederhanakan bentuk cos 60 tambah cos 30. Cos plus cos, uraiannya adalah 2 cos setengah P plus Q cos setengah P min Q. P-nya 60, Q-nya 15, diganti ya. P tambah Q berarti 60 tambah 30, 90 dikali setengah, berarti dibagi 2 ya, 45 derajat. P min Q berarti 60 dikurangi 30, yaitu 30 kali setengah, atau 30 dibagi 2, 15 derajat. Cos 45 adalah setengah akar 2. Cos 15 derajat itu kan sudut bukan istimewa. 2 kali setengah akar 2 berarti 2 kali setengah itu 1. 1 akar 2. Akar 2. Cos 15-nya tidak usah dicari karena di sini hanya menyuruh menyederhanakan saja. Jadi sampai sini aja. Akar 2 cos 15 derajat. Ini sampai sini dulu ya materinya. Nanti kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Jika masih belum paham, tolong diulang-ulang kembali link YouTube-nya. Atau kalau masih belum paham juga bisa ditanyakan kepada gurunya ya. Untuk pembahasan soal-soalnya kalian bisa cari dari buku paket juga atau bisa juga cari di internetnya ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah, hamdalah. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.